Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwajia Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan, serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Materi yang pertama yaitu prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Berikut beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Misalnya, jika ingin memecahkan suatu problem, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Jika ingin menguasai suatu keterampilan, maka ia harus berlatih mengkoordinasikan otot-otot tertentu. Jika ingin memiliki sikap-sikap tertentu, maka ia harus memiliki sejumlah pengalaman emosional, begitu seterusnya. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bila mana orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya. Dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang demikian menurut Walker bukan hasil belajar. Perubahan-perubahan itu adalah akibat pengalaman yang disebabkan motivasi. Perubahan suatu motivasi akan mengubah pula wujud, bentuk, dan hasil belajar. Ada tidaknya motivasi seorang individu untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses aktivitas belajar itu sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Yang keempat yaitu prinsip lingkungan. Pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pembawaan menentukan batas-batas kemungkinan yang dapat dicapai oleh individu, tetapi lingkungan menentukan menjadi individu dalam kenyataan. Antara pembawaan dan lingkungan, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga dapat jalinan yang erat melekat. Yang kelima yaitu prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memutuskan perhatiannya atau konsentrasi. Perhatian sebagai modus, tempat berlangsungnya aktivitas. Bila perhatian ini sekehendak, maka disebut sebagai konsentrasi, perhatian terpusat. Yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Pengertian kebebasan mengandung dimensi, yaitu yang pertama yaitu self-directedness. Yang kedua yaitu self-discipline. Dan yang ketiga self-control. Self-discipline menyarankan pembuatan keputusan-keputusan tentang tindakan-tindakan individu didasarkan pada ukuran kebijakan meskipun menurut nazab filsafat, pengertian kebijakan itu sendiri relatif berbeda-beda. Self-discipline yang sejatinya harus datang dari dalam diri individu itu sendiri. Jika dipaksa dari luar, hanya akan berlangsung selama ada orang yang memaksanya atau memberikan ancaman hukuman. Demikian pula self-control harus dapat dari diri sendiri. Beberapa pengarahan dan disiplin harus datang dari luar diri sehingga sistem kontrol individu dapat berkembang. Yang ketujuh yaitu prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih cepat dengan menggunakan alat-alat indera. Alat indera merupakan pintu gerbang pengetahuan.
Untuk memiliki suatu kesan yang terang dari peragaan, maka individu harus mengamati bendanya tidak terbatas pada luarnya saja, tetapi harus sampai pada macam seginya. Dianalisis, disusun, dikompresikan sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap. Yang kedelapan yaitu prinsip kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Jean de Grams berpendapat bahwa dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis, baik kerjasama maupun persaingan sama pentingnya. Hanya saja, persaingan yang dimaksud bukan berarti persaingan antar kelompok dan tidak bertujuan untuk memperoleh hadiah atau kenaikan tingkat. Tetapi, untuk mencapai hasil yang lebih tinggi atau pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. Yang kesembilan yaitu prinsip apresiasi. Apresiasi adalah suatu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatuadukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Apresiasi sebagai salah satu fenomena psikis yang dialami individu tatkala ada suatu kesan baru yang masuk dalam kesadaran serta berorientasi dengan kesan-kesan lama yang sudah dimiliki dibarengi dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang luas. Prinsip ke-10 yaitu prinsip korelasi. Korelasi akan menghasilkan asosiasi dan apresiasi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Pembelajaran yang dihubungkan dengan masalah-masalah kehidupan keseharian individu maupun dihubungkan dengan bidang-bidang lain yang bisa dikaitkan akan menjadikan suatu yang baru dan berguna bagi peserta didik. Yang ke-11 yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat serta optimal. Waktu pembelajaran yang sudah ditentukan sesuai dengan bobot materi pelajaran maupun capaian tujuan instruksionalnya diharapkan dapat memberikan suatu yang berharga dan berhasil guna bagi peserta didik. 12 yaitu prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integritas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Di sini, pendekatan deduktiflah yang ditekankan yaitu mengenalkan pembelajaran kepada peserta didik dari pengertian atau penjelasan yang umum kepada yang khusus, dari kaidah-kaidah umum kepada kaidah-kaidah yang khusus, dari yang global kepada yang spesifik, dari pengenalan sistem kepada elemen-elemen sistem. Prinsip terakhir yaitu permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Materi yang pertama yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan. Yang pertama kognitif, kedua afektif, ketiga psikomotor. Benjamin S. Bloom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain afektif dikembangkan oleh Cadwell. Dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Selanjutnya itu penerapan pengukuran. Untuk mengevaluasi hasil belajar domain psikomotor harus dilakukan melalui pengamatan atau observasi terhadap si pembelajar atau siswa. Dalam melakukan observasi ini, mengamat atau observer selain melakukan evaluasi terhadap perilaku yang ditampilkan siswa, tetapi sekaligus pengamat dapat belajar dari hasil pengamatan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh siswa yang dalam hal ini sebagai model. Materi selanjutnya yaitu taksonomi Merrill. Robert Gagne pada tahun 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda.
CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gagne. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang diprestasikan oleh kategori. Selanjutnya yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Beberapa produk pengembangan kurikulum sekolah dasar itu dalam bentuk landasan, tujuan dan program, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, dan pedoman pelaksanaan. Materi selanjutnya yaitu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum satuan pendidikan merupakan dokumen hidup yang membantu satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Belajar dapat pula diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Bahan ajar di dalamnya dapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik terkait kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya perangkat penilaian. Di Indonesia, hasil belajar murid di daerah terpencil tertinggal dari murid di perkotaan. Kesenjangan ini terjadi lebih besar pada sekolah-sekolah terpencil di daerah tertinggal. Survei Bank Dunia menemukan bahwa hasil belajar murid pada sekolah dasar di 5 kabupaten tertinggal, yaitu Sintang, Landak, Ketapang, Meranggai Barat, dan Meranggai Timur, tertinggal 2 tingkat dari standar kurikulum yang ditargetkan. Selanjutnya program pengembangan karakter. Program pengembangan karakter siswa yang bisa dilakukan di sekolah dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK merupakan gerakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan berguna bagi dirinya dan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Program pengayaan adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Materi yang terakhir yaitu evaluasi dan review kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui efektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya.